Gunung Salak. Menyebut gunung yang satu ini, kita akan diingatkan pada kejadian tragis dan kisah misteri yang sering terdengar tentang gunung kebanggaan warga Bogor ini. Tak terhitung banyaknya mitos yang melingkupi gunung setinggi 2.211 meter ini. Dari tempat-tempat keramat di area gunung sampai penampakan makhluk-makhluk goib. Kali ini, tim Secret Story akan membagikan kisah-kisah mistis dari seorang pecinta alam yang lumayan sering mendaki Gunung Salak selama 10 tahun terakhir, Gilang Setia. Beberapa tahun silam, Gilang mendaki bersama 3 orang temannya. Salah satu dari mereka, Rizky, terhitung baru pertama kali menjelajah Gunung Salak. Rizky sendiri diakui Gilang tak percaya dengan kisah-kisah mistis. Bahkan cenderung ingin menantang dan membuktikan mitos-mitos tersebut. Kita naik berempat dan flashback sedikit, kita itu nemenin teman kita yang istilahnya nggak percaya akan hal gitu kan. Terus dia menantang nih ceritanya. Gilang pun sebenarnya tak ambil pusing dengan sikap Rizky. Hanya saja sebuah keanehan terjadi bahkan sejak awal pendakian. Biasanya jarak pos ke Kawah Ratu bisa ditempuh pendaki dalam waktu 2,5 jam. Tapi hari ini Gilang merasa perjalanan ini memakan waktu yang sangat lama. Di situ jam 3:15 yang seharusnya kita udah sampai nih, kita masih di sekitaran tanah datar. Di situ tuh ada alat pendeteksi gempa gitulah. Di situ kita agak lama banget sampai akhirnya teman saya tuh yang menantang tuh udah pengen nyerah juga tuh. Di situ udah kena mental deh. Saat itu, Gilang mulai heran dengan kondisi yang dialaminya. Jalanan area tanah datar yang sudah dikenalnya seolah menjadi susah untuk ditelusuri. Tapi Gilang mencoba untuk tenang. Lah kok masih di sini aja dah? Akhirnya, setelah 2 jam berputar-putar, dia menemukan jalan ke atas. Sampailah kita di sungai mata air terakhir lah di situ. Nah di situ untuk pendakian Gunung Salak itu sumber mata air terakhir dari jalur Pasir Rengit. Nah untuk campnya ada di sebelah kiri, di atas sungai sebelah kiri. Jadi kita tuh harus agak naik dikit lah. Nah kita bikin plan, yang 2 ngambil air, yang 2 bangun tenda. Sebuah keanehan kembali terjadi ketika Gilang dan rekannya membangun tenda. Rizky saat itu terlihat seperti berbicara dengan seseorang. Padahal Gilang tak melihat siapapun di sekitar tenda. Menurut Gilang, Rizky menyebut sosok bapak tua berpakaian seperti pendaki. Mana? Ada tadi bapak-bapaknya ke sana. Yang bener lu bro? Bener, arah ke sana bapak-bapaknya tadi. Yaudah yuk, udah nih, udah beres. Ayo. Jadi ada bapak bapak berjenggot, umurnya tuh sekitar 50-an tahun lah. Dia nanya, jalan turun kemana gitu. Terus akhirnya saya nanya dong sama dia kan, ngomong sama siapa gitu kan. Nggak ada siapa-siapa, itu lang ada bapak-bapak gitu. Pakai baju putih, layaknya pendaki lah. Dia bawa keril dan bawa pakai celana kargo waktu itu. Dan bawa tongkat. Terus saya bilang, enggak, lu capek dah, istirahat gitu kan. Gilang mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Mulai dari tersasar sampai Rizky yang seolah melihat sosok orang tua. Gilang tiba-tiba teringat tentang perilaku Rizky yang tak pantas sebelum dia mulai membangun tenda. Ternyata Rizky membawa minuman keras selama pendakiannya tersebut. Pas dia udah baru nyampe tenda, dia buka minumannya. Jadi kan Gilang bikin tenda, nah dia duduk tuh, dia minum. Lang mau nggak gitu? Dia nawarin, baru tahu di situ itu dia bawa alkohol. Gilang pun marah besar kala itu. Menurutnya, tindakan Rizky tersebut sangat ceroboh. Hujan yang datang tiba-tiba
memaksa kelompok pendaki ini untuk masuk ke tenda lebih cepat. Mereka memutuskan untuk memasak di dalam tenda sambil menunggu hujan reda. Jendela tenda dibuka agar sirkulasi udara tetap terjaga. Saat itulah Rizky seolah melihat sosok bapak tua yang ditemuinya tadi. Hanya saja penampakannya kini sangatlah menyeramkan. Siapa? Itu bapak tadi. Mana? Ayo, itu bapak yang tadi. Ayo turun. Ayo. Itu mau turun bapak-bapaknya, ayo. Itu bapak yang tadi. Dengan baju yang sama, tapi wajah itu udah sedikit hancur gitu. Terus dia bilang, dia teriak, dia mau turun sekarang. Enggak, nggak bisa, kita tidur dulu gitu kan. Ayo turun yuk, pulang. Ayo. Meski begitu, tak ada yang melihat sosok Pak Tua tersebut selain Rizky. Gilang dan temannya merasa heran, sekaligus sedikit merinding. Ayo kita pulang yuk. Ayo kita mau pulang, bapaknya mau masuk, ayo. Jadi pas di dalam tenda, pas kita lagi masak, dia tuh nahan-nahan tenda gini, di pinggir pintu. Jadi kata dia, itu tuh ada yang berusaha buat masuk, kata dia. Jadi kayak mau nusuk-nusuk gitu loh. Dia nahan gini, tapi sepenglihatan kita tenda itu nggak apa-apa. Nggak tahu dia udah kemana-mana gitu ya. Udah kayak kena lah mungkin ya. Ketakutan Rizky nyaris terjadi sepanjang malam. Ketika harus buang air kecil pun, Rizky mengaku tak berani keluar tenda. Alasannya, sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Pak Tua tersebut masih menunggu dengan tatapan penuh amarah. Dengan tatapan yang tajam lah, bisa dibilang tatapan tajam. Dan mukanya tuh udah, kalau kata dia udah berlumuran darah. Terus di sini tuh agak sobek gitu. Pada saat itu dia langsung minta turun. Dan akhirnya kita packing. Di jam 10:30 lah. 10:30. Akhirnya kita turun tuh malam-malam itu. Gilang menduga semua kejadian aneh hari itu disebabkan oleh keteledoran Rizky. Dia tidak memaksa Rizky untuk percaya mitos-mitos di Gunung Salak. Tetapi perilaku seolah menantang itulah yang disayangkannya. Kalau menurut aku sih emang karena dari awal niat sih. Karena emang dia kan awalnya nggak percaya terus nantang ya. Maksudnya kalau nggak percaya ya udah gitu, nggak percaya aja gitu ya, nggak harus nantang. Dan dia pengen buktinya di sana gitu. Karena emang gunung yang terdekat kan ada dua ya, Gunung Salak dan Gunung Gede. Ya dia lebih prefer ke Salak, lebih apa ya, lebih dekat banget terus lebih aman lah maksudnya. Nggak yang harus lewatin puncak gitu. Menurut Irwan selaku juru pelihara, kejadian tersasar memang sering dialami oleh pendaki Gunung Salak. Medan yang sulit, serta kabut yang kerap turun tiba-tiba membuat navigasi semakin susah. Irwan juga menyebut gunung ini juga masih dipenuhi area-area terlarang yang dianjurkan untuk tidak didekati. Benar, Mbak. Kalau untuk Gunung Salak sendiri, apalagi Gunung Salak, itu mitosnya itu masih kental sekali, Mbak. Jadi kalau untuk Gunung Salak sendiri pendaki kebanyakan nyasar itu kadang-kadang jam segini aja udah turun kabut. Jadi pandangan kita itu kadang-kadang terus kalau di Gunung Salak sendiri terlalu banyak, ada hutan larangan juga ada. Jadi nggak boleh masuk ke jalur sini, pasti nyasar. Kejadian tersasar dan pertemuan dengan makhluk goib sebenarnya bukan pengalaman mistis pertama Gilang. Sebelumnya, dia yang aktif sebagai pecinta alam di sekolahnya sering mengadakan acara di Gunung Salak. Salah satu peristiwa yang tak bisa dilupakan Gilang adalah kejadian makhluk goib yang menyelusup di barisan pendaki. Berhitung mulai. 1, 2. Baiklah. Berhitung mulai. 1. 2. 3. Nah biasanya ketika lagi disuruh berhitung itu akan lebih satu Kak, biasanya. Itu di 3 momen, 3 hari. Bahkan sampai dia sempat pegang kepalanya mereka itu emang lebih satu, tapi pas balik lagi ke barisan itu nggak ada 8. Oke, jadi untuk malam ini, untuk mengecek
kalian semua coba mulai berhitung. Memang, ketika berhitung, mereka semua diwajibkan untuk menunduk sehingga wajah mereka sama sekali tidak terlihat. Gilang yang kala itu sangat terkejut, mencoba menghitung kembali dengan memegang kepala mereka yang ternyata jumlahnya benar-benar melebihi dari jumlah aslinya. 1, 2, 3. Dipastiin lagi ketika lagi deket nih, Gilang pegang kepalanya tuh 9. Sama kaget waktu itu saya lagi langsung lari ya ke belakang. Pas lagi gini langsung narik tangan ke belakang. Ya, 1, 2, 3. Tak hanya makhluk goib yang menyelusup, Gilang juga pernah pontang-panting menangani teman wanitanya yang hilang kesadaran. Saat itu, teman Gilang sedang haid dan berniat mengganti pembalut. Sayangnya, pembalut kotor tersebut dibuang sembarangan. Sensitif tuh karena biasanya orangnya jorok. Yang pertama dia buang pembalut dengan sembarangan gitu ya, nggak dibersihin. Tiba-tiba dia meronta-ronta seolah hilang kesadaran. Menurut Irwan, kejadian itu bisa saja disebabkan oleh makhluk goib yang tak suka dikotori tempatnya. Hanya saja, Irwan juga menyebut fisik dan emosi yang tak stabil ketika menstruasi turut memicu kejadian aneh di Gunung Salak. Iya benar. Yang punya di situ mungkin kan kalau misalnya lagi datang bulan kita lagi kotor, maaf ya. Mungkin yang punya di situ mungkin nggak mau kotor kayak gitu, seperti itu. Kalau untuk orang-orang kerasukan itu sering. Sebab kan kalau misalnya main ke gunung, fisik kita udah lemah apa gimana, udah capek, itu gampang kemasukannya gitu. Gilang pun pernah melihat secara langsung sosok goib yang ada di Gunung Salak. Saat itu, seorang temannya iseng membakar kemenyan yang dibawanya dari bawah. Gilang pun sempat memperingatkan temannya. Belum selesai dia marah, angin pun seketika berhembus kencang. Tak berapa lama, mereka melihat sosok perempuan terbang di atas mereka dengan berbalut pakaian putih. Sontak, mereka semua langsung masuk ke dalam tenda. Tak disangka, ketika mereka di dalam tenda, terdengar suara tertawa yang sangat nyaring dari perempuan tersebut. Ketika bangun tenda lagi malam, itu nyata banget Kak, dia terbang di atas kita berempat. Gitu. Kayak kain aja gitu, cuman ada rambutnya. Kain putih. Kain putih dan lusuh, bukan kain bersih gitu ya, lusuh buat terbang. Dan itu cepet banget. Ketawanya itu pas kita udah masuk tenda. Jadi ketawanya pas udah kita masuk tenda. Setelah melihat itu kita masuk tenda nih. Set, baru gitu. Udah kita langsung tidur tuh. Menurut Irwan, perilaku iseng seperti itu tak perlu dilakukan di Gunung Salak atau gunung manapun. Karena hal itu dianggapnya sama saja dengan memicu kedatangan makhluk goib. Berbahaya sebab kalau misalnya kayak dupa apa itu sama aja kita ngundang kayak dupa, kemenyan. Sebab kan makhluk-makhluk selain kita itu makanannya kayak gitu. Jadi ketika kita bawa sama aja kita dengan mengundang dia. Gunung Salak memang masih kental dengan mitos-mitosnya. Salah satu yang paling terkenal adalah larangan menyebut kata salak. Entah dari mana mitos tersebut berasal. Ya memang ada seperti itu. Sebab di Gunung Salak itu banyak versi ya sih Mbak ya. Banyak versi masalah mitos. Jadi di Gunung Salak itu memang ada satu nangka sebesar rumah dan salak sebesar rumah. Mitosnya seperti itu. Makanya hal yang wajar ketika kita di atas puncak Gunung Salak itu nggak boleh bilang nangka sama salak. Tetapi menurut Irwan, sebenarnya jika memang kalimat itu tidak digunakan untuk menantang atau menguji kebenaran mitos, sah-sah saja diucapkan. Intinya kita
Kalau misalnya kita itu kan peribahasa kayak Salak, kayak Nangka itu kayak peribahasa apa ya? Peribahasa wajar lah ya. Kalau misalnya kita memang tujuannya bukan untuk songong, bukan untuk menantang lah gitu intinya ya, nggak apa-apa kalau bukan untuk menantang gitu. Tapi ketika kita udah tahu memang larangan itu apa katanya Salak itu, kita bilang-bilang terus, mungkin itu akan ada musibah buat dia kayak gitu. Meski dipenuhi dengan segala mitos dan kisah misteri, Gunung Salak memang tetap menjadi favorit pendaki gunung. Dengan puncak yang tak terlalu tinggi, Salak menawarkan medan yang menantang yang bisa melatih kemampuan para pendaki. Yang terpenting, pendaki harus tetap menjaga perilaku selama di Gunung Salak. Ya intinya kalau main ke area Gunung Salak, kaki Gunung Salak, ya itu tadi. Itu etika kita dijaga gitu. Etika kita dijaga, sopan santun kayak gitu. Mungkin yang punya wilayah situ juga kan kesel gitu kalau misalnya kita itu songong gitu.